Itu Pak. Raffi. Nah, orang Padang itu Raffi. kan kemana bumi diinjak di situ langit dijunjung. Artinya apa? Itu artinya Anda harus menyesuaikan. Oh, aturannya di sini begini. Nanti Anda pindah ke UI misalnya aturan begini, ikuti lagi begitu. Jadi harus disesuaikan. Ya, jangan jangan ngeyel atau ngeyel, tahu nggak Cantika? Halo? Tahu, Pak. Iya, ya. Jadi biasakan ikut aturan saja ya. Di mana kita berada ikut aturan supaya aman kita. Ya, saya senang supaya Anda sukses, itu aja yang penting. Semuanya. Oke, sekarang awalnya tadi dapat dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih. Ya. Selanjutnya tadi ada yang mau bertanya? Sila. Ya Pak. Jadi Pak, Ya, kemarin kan iya Pak, udah dibilang kan sesuai abjad ya kan Pak. ya. Cuma saya masih bingung tuh, soalnya kan Pak, saya ada ngambil undang-undang gitu kan Pak, undang-undang nomor sekian. Terus sama peraturan wali kota, itu kan udah jelas undang-undang ya Pak, yang lebih tinggi. Tapi kan kalau menurut abjad P dulu baru U gitu Pak. Jadi saya tuh masih bingung gitu, memang nggak apa-apa gitu Pak. Kalau berdasarkan tingkatan hukumnya gitu. Iya, nggak masalah itu. Sebenarnya harus dipilah. Tapi kalau di situ di pedoman KTTA Anda itu tidak dibedakan status undang-undang atau buku, ya alfabet dibuat. Ya, tinggal disesuaikan dengan buku pedoman saja. Siap. Ya, bagus. Yang lain sila. Pak, saya mau bertanya. Solusinya. Yudhistira, sila. Pak, kan saya kan mau bikin ini Pak, yang bab 2 yang teori itu ya Pak. Landasan teori itu yang bab 2. Iya, bab 2 landasan teori atau tinjauan pustaka, sila. Itu Pak, jadi saya udah menemukan Pak satu jurnal. Nah, misal jurnal itu tuh menjelaskan tentang analisis laporan keuangan Pak. Otomatis di sana kan ada sitasi kan Pak, sitasi dari buku yang dia baca. Ya. Nah, apabila saya ingin memparafrase pengertian tersebut, itu cita saya itu dari PDF itu, dari jurnal itu, atau tetap mengikuti nama yang ada di PDF itu ya Pak? Iya, Anda tetap menyebutkan dua-dua sianu dalam ini gitu. Oh, berarti sianu dalam ini. Jadi dua-dua. Maksudnya itu gimana Pak? Jadi saya tuh konsep sianu dalam jurnal. Oh iya. Berarti misal nih Pak, misal di citasi yang jurnalnya itu misal namanya si A, tapi jurnalnya itu B, berarti A dalam jurnal B gitu ya Pak? Iya. Jadi dua-dua dihargai itu. Itu memang harus dihargai dua-dua pendapat itu. Oh iya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya, bagus. Itu jurnal itu saya katakan itu nilai yang tertinggi, kutipan yang Anda gunakan. Senang nanti dosen Anda kalau Anda dapat jurnal. Silakan yang lain. Pak, izin bertanya. Ya. Kalau misalnya, iya Pak, kan kalau mengutip sesuatu tuh kan untuk menghindari plagiarisme kan kita parafrase kan Pak? Betul. Nah itu kalau udah kita parafrase gitu Pak, kita tetap buat kutipan itu dalam daftar pustaka Pak? Pustaka. Daftar pustaka wajib. Anda ngutip itu karena ada pustakanya. Jadi harus dicantumkan. Jadi gini, teks itu semua kalau ada nyinggung seseorang, maka seseorang itu pasti ada bukunya atau artikelnya, itu tetap dicantumkan di dalam daftar pustaka. Jangan ada di dalam teks nama orang tapi daftar pustakanya tidak ada. Itu tidak boleh. Kalau citasinya Pak, apa perlu Iya, sama aja. Itu kan pendapatnya. Pendapat itu kan pasti dari orang. Anda kan belum punya pendapat sendiri. Jadi tetap pendapat itu, konsep itu Anda ambil dari mana sumbernya. Meskipun Anda elaborasi atau Anda parafrasakan. Oke, baik. Terima kasih, Pak.
Ya, bagus, bagus, bagus. Silakan yang lain. Konsepnya Anda itu cuma meniru saja yang disampaikan, katakanlah pakar. Anda hanya mengutip saja. Jadi tetap mencantumkan nama orang yang Anda kutip itu. Konsepnya, pemikirannya. Ya, tetap dicantumkan. Kalau dicantumkan dalam teks cukup namanya, tapi kalau daftar pustaka itu lengkap dengan namanya, tahunnya, bukunya, tempat kotanya, lalu penerbitnya. Ya, silakan yang lain. Setiap membuat daftar pustaka, saya katakan itu perhatikan sekali. Nama, kalau ada 2-3 kata dibalik, lalu batas-batasnya tahun. Setelah tahun, buku-buku selalu dicetak miring. Kalau bukan buku dia atau artikel, itu harus dibuat dalam tanda petik 2. Tidak dicetak miring. Lalu kotanya dan penerbitnya. Itu aturan tentang daftar pustaka yang diberlakukan. Silakan yang lain. Pak, izin bertanya. Ya, sila-sila. Hafsah. Tentang kata hubung, Pak. Saya itu keseringan pakai kata hubung di mana sama yang mana. Padahal itu kan kalau dalam tata bahasa Indonesia itu kan nggak boleh. Kira-kira penggantinya gimana ya, Pak? Bagus, bagus. Itu satu dapat diganti. Kedua, diubah susunannya. Ya, susunannya pasti bisa diubah supaya tidak pakai kata di mana atau yang mana. Kata di mana bisa diganti tempat. Misalnya Hafsah lahir di mana di situ banyak kejadian misalnya. Nah, kata di mananya itu ya harus diganti. Kata di mana ini umumnya dipakai orang itu bahasa kalimat dari terjemahan bahasa Inggris, where. Jadi kita kadang-kadang ikut-ikut juga pola kalimat bahasa Inggris yang menggunakan where itu. Makanya itu yang tidak dipakai dalam bahasa Indonesia. Kebudayaan di mana kita tahu bahwa semua rakyat Indonesia melakukan, nah itu kata-kata seperti itu model-model terjemahan dari bahasa Inggris. Jadi kata di mana itu bisa dihilangkan, bisa diganti yang, bisa diganti tempat. Bergantung pada konteksnya. Kalau misalnya gini Pak, saya itu keseringan laporan keuangan yang mana memuat bermacam-macam gitu Pak misalnya. Itu yang mananya itu gimana ya Pak? Langsung yang aja atau? Itu kata yang mana itu di situ laporan keuangan yang mana. Nah kata yang mana, laporan keuangan tentang apa begitu saja. Jadi nggak ada kata yang mana. Oh gitu. Ya, kata yang mana itu hanya digunakan dan di mana itu digunakan untuk bertanya, menanya tempat atau menanyakan pilihan. Yang mana Anda mau? Nah itu bisa. Tapi kalau di tengah kalimat itu tidak benar. Kalau di awal kalimat bisa. Halo? Kalau di awal kalimat tetap bisa ya Pak? Iya bisa. Betul itu makanya saya katakan. Di awal kalimat yang memang yang benar digunakan. Bukan walaupun di tengah dia kalimat. nggak bertanya Pak? Oh tetap salah. Itu kata tanya. Maka dia bertanya, harus bertanya. Oh, yang mana Anda mau? Bolehnya itu dipakai kalau dia cuma bertanya? Iya. Kalau tidak bertanya itu yang salah. Maka di tengah itu yang salah. Bukan bertanya dia. Oh. Termasuk di mana. Kalau di mana tinggal Anda, di mana tempat tinggal Anda itu betul. Kalau negara di mana harus dijunjung, nah itu kacau itu. Iya Pak, keseringan kayak gitu Pak. Iya itu karena satu terjadi intervensi dari penerjemahan bahasa asing. Kedua, kita memang kadang-kadang ya suka meniru-niru saja keranjingan gitu tanpa mengetahui benar atau tidak.
Oke, bagus sekali. Terima Jadi kasih, Pak. kata yang mana dan di mana itu dihindari ya, kecuali untuk bertanya. Ya, Sila Pak. yang lain. Sila yang lain. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, senang. Eli Yualina. Bukan, Pak. Putri Natasha Fauzia. Oh, Putri ya, Putri Natasha. Ya. Sila. Kan gini, Pak. Kan waktu penulisan proposal itu, revisian dari dosen saya itu tanya hindari kata-kata majemuk. Berarti kata-kata majemuk kurang efektif ya, Pak, dalam penulisan karya ilmiah. Atau ada batasan dalam penggunaan kata-kata majemuk tersebut. Soalnya saya kayak buat gimana ya, Pak? Saya buat kayak majemuk dibilangnya revisi lebih bagus, dia buat kayak subjeknya jelas, predikatnya jelas gitu. Nah, kalau misalnya kata majemuk gitu susah menentukan mana subjek sama predikatnya gitu. Ini pemahaman kata majemuknya belum pas pengertiannya. Apa yang dimaksudnya dengan kata majemuk? Memang kalau membuat kalimat, memang ya, seharusnya Pak. Itu kalau Anda itu buat judulnya. Apa? Anda buat judul itu? Bukan, Pak. Apa saya itu? Dalam latar belakang gitu, Pak. Jadi saya kayak gimana, Pak? Masih sering buat jika gitu loh, Pak. Oh, kalau pakai jika itu kan kita udah bicara tentang kalimat ya. Kalau ada jika, tidak boleh ada diikuti maka. Iya, Pak. Sudah, Pak. Nah, maka itu namanya kalimatnya anak kalimat, bukan anak kalimat induk kalimat. Nah, itu tuh untuk itu. Tapi saya nggak tahu persis apakah dosen Anda paham betul tentang itu. Lalu pengertian tentang kata majemuk ini masih penasaran saya. Apa pemahaman dia tentang kata majemuk? Contohnya bagaimana yang disebut kata majemuk? Tapi kalau kalimatnya tadi bahwa jika ini, koma harus begini, ya itu betul. Tapi jangan pakai maka. Itu betul. Saya nggak tahu apakah maksudnya itu atau yang lain. Pengertian dari kata majemuk. Kata majemuk itu hal yang biasa saja, nggak ada masalah. Misalnya rumah sakit, kata majemuk. Bertanggung jawab, kata majemuk. Pemahaman dia apa itu? Katanya kurangi, kalau misalnya di revisian saya itu Pak, kurangi pemakaian kata majemuk gitu aja Pak. Ya, itu saya pikir ada batasannya gitu Pak, kalau misalnya penggunaan kata majemuk dalam ilmiah gitu Pak. Nggak apa-apa, sekali-sekali ngomong, tanya ulang. Pemahaman saya belum bisa menerima apa maksud Bapak atau tentang Ibu. Pengertian kata majemuk itu maksudnya apa? Ditanya ulang saja, nggak apa-apa itu saya kira. Oh, berarti kalau misalnya sudah bagus penulisannya, udah sesuai dengan kata majemuk, tapi kalau masih dibilang kurangi kata majemuk, berarti kita tanya aja gitu ya Pak. Berarti sini definisi kata majemuknya gimana ya Pak? Gitu ya Pak? Iya. Anda konsultasi, mohon maaf Bapak atau Ibu, mohon dijelaskan maksud konsep dari kata majemuk bagaimana gitu. Supaya saya tidak salah paham dan sebagainya. Silakan Anda komunikasi saja. Oh, baik Pak. Terima kasih Pak. Iya. Silakan yang lain. Senyampang kita masih ada pertemuan ini. Karena saya katakan tadi kita tidak ada pertemuan lagi setelah 2 kali pertemuan ke depan. Dan Anda mulai sibuk dengan KTT Anda. Sementara Anda tempat konsultasinya terbatas. Dosen Anda pembimbing itu. Lalu Anda harus mempelajari psikologi tentang dosennya lagi. Kalau sama saya orangnya tidak ada urusan dengan masalah pribadi atau emosi atau sakit hati dan lain-lain. Tapi kalau dosen Anda saya tidak tahu, tidak kenal. Jadi Anda harus belajar bagaimana mendekati dosen Anda itu. Kalau sama saya Anda cuek saja. Sama saya itu knowledge penting, pengetahuan saja, bukan masalah tersinggung dan lain-lain ya. Halo. Iya Pak. Halo Pak. Iya. Baik Pak. Silakan, ada yang mau bertanya yang lain? Bapak. Ya. Cantika duluan aja. Oke. Halo. Saya duluan Pak, Cantika. Ya, sila. Nanya dikit Pak.
Bapak ada buku Uma Sekaran, Pak? Apa? Buku Uma Sekaran, Pak, penulisnya. Buku Uma? Ya, buku metode penelitian yang ditulis oleh Uma Sekaran, Pak. Maksudnya Uma itu apa itu Uma? Uma itu penulis, Pak, nama penulis. Metode penelitian, Pak, bukunya. Kalau itu bukunya banyak, buku itu banyak, itu Anda akses saja di internet, judul itu banyak sekali. Iya Pak, jadi dosen pembimbingnya suruh baca yang Uma Sekaran, cuman agak susah banget nyarinya di ini Pak, di internet. Bahkan di Shopee nggak ada juga. Bagaimana? Bahkan di platform e-commerce gitu nggak dapet Pak, susah belinya. Jadi saya kira mungkin Bapak ada sumber gitu. Kok bisa tidak ada? Aneh iya, juga itu kalau memang. Agak susah, Pak. Padahal itu banyak. Anda kan nggak mungkin datang ke kantor saya. Kalau kantor saya banyak buku itu. Anda kan kacau jadinya. Iya, Pak. Oke, Pak. Anda tinggal di mana? Saya di Sulawesi, Pak. Oh, ya kacau kalau gitu. Kacau kita. Mungkin Anda ada akses, jangan putus asa untuk mengakses terus sumber dari katakanlah Anda mau mengakses misalnya di Sulawesi, Anda akses Universitas Hasanuddin. Di situ Anda lihat lagi. Oh iya benar Pak, benar. Saya nggak kepikiran. Selalu ada solusi ya, sama saya selalu ada solusi. Tidak ada putus asa, putus lain-lain. Oke, itu bagus. Iya, senang sekali. Cantika. Sesuai dengan namanya Cantika, cuma fotonya nggak ada ini, namanya doang Cantika. Kalau yang lain ya gitu lah, asal ngomong perlihatkan wajah Anda, jadi saya senang. Jadi kedekatan itu malah menjadi baik. Sampai kapanpun saya ingat dan Anda ingat saya. Oke, yang lain silakan. Izin bertanya Pak, terkait ini sih Pak, tanda baca. Jadi Anda tolong di apakan dulu, dinyalakan dulu apanya, biar saya lihat mana nih, nggak ada kelihatan. Halo? Sudah Pak. Yang ini Pak terkait penggunaan koma. Herma Ayu. Herma Ayu atau Melenia nih ngomong nih? Milenia nomor 19. Oh ya, Melenia. Ya sila. Terkait penggunaan koma sebelum dan gitu Pak. Karena di KTTA saya itu kan ada penggunaan koma sebelum dan, tapi menurut dosen saya itu sebelum dan itu harus ada koma. Tapi saya juga pernah baca beberapa sumber itu sebelum dan tidak ada koma. Misalnya gini Pak, mobil, koma, motor, dan kendaraan lain gitu misalnya. Itu sebenarnya ada koma nggak sih Pak? Ya bagus. Anda corong apanya terlalu jauh, kayaknya agak kecil. Tapi saya mau mengatakan asal perincian koma terakhir itu pakai dan itu pakai koma. Asal perincian. Asal perincian, koma, dan yang terakhir itu pakai koma. Oh, berarti kalau tiga... Kecuali dua hal. Kalau dua hal, kamu dan saya, dannya tidak pakai koma. Berarti selalu kayak gitu ya, Pak? Bagaimana? Selalu seperti itu gitu, Pak. Karena kadang-kadang di sumber yang saya baca tuh, dannya nggak ada koma gitu. Kecuali dia buat, misalnya kecuali dia buat begini. Dia membeli nasi roti lalu misalnya ada dua kata yang harus gabung, nah itu di dannya itu nggak pakai koma. Ayah dan ibu misalnya itu nggak pakai koma. Saya menemui Tono dan Tini, terakhir di situ ayah dan ibu. Nah ayah dan ibu pasangan itu tidak pakai koma. Oh ya Pak, berarti selama perincian tiga hal yang berbeda itu harus pakai koma, tapi kalau misalnya yang kayak ayah dan ibu tadi nggak usah pakai koma gitu ya Pak? Iya. Cuma dia bisa pilih seperti itu saja. Oh ya Pak, satu lagi Pak terkait citasi, kalau misalnya rujukan yang kita pakai itu menggunakan bahasa asing, itu ketika kita mengutipnya itu harus dengan bahasa aslinya atau boleh ditranslasikan ya Pak? Silakan aja. Anda kalau mengutipnya kutipan sumbernya bahasa asing. Sumbernya sudah ada terjemahannya bahasa Indonesia. Oh, berarti tergantung asal sumbernya gitu ya Pak? Iya.
Ya, terima kasih Pak. Ya, senang. Silakan yang lain. Ini saatnya konsultasi atau berkomunikasi berhubungan dengan KTTA Anda. Silakan. Itu KTT Anda bagian dari sasaran akhir dari mata kuliah Bahasa Indonesia supaya Anda ketika membuat karya ilmiah Anda itu berkualitas. Itu sesuai dengan tujuan awal mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi manfaatkan waktu yang sangat terbatas ini. Silakan, Awala mau tanya? Terkait itu Pak, lampiran. Kemarin saya membuat 2 lampiran wawancara sama permohonan data Pak. Nah, waktu wawancara itu saya cuma menulis daftar wawancara sama identitas KTT, identitas proposal itu Pak. Tapi waktu surat permohonan itu dosennya meminta tanda tangan gitu Pak. Di buku tanda tangan permohonannya. Nah, itu apakah wajib ya Pak ada tanda tangan di lampiran kita saat melakukan permohonan data dan wawancara? Suaranya apa awalnya agak tersendat-sendat suaranya, kurang bagus masuk ke sini. Tes, belum dengar. Yang lain, coba uji dulu. Yang lain dapat mendengar tadi itu pertanyaan atau omongan awalnya? Halo? Putus-putus juga Pak di aku. Ya, berarti sama. Tes sudah terdengar Pak? Ya, coba terdengar, cuma dia terputus, tidak normal apanya. Ini masih tidak normal Pak. Saya ada ngomong aja, itu kan komunikasi. Mengenai lampiran proposal Pak. Ya. Untuk wawancara dan surat permohonan data. Nah, itu apakah diperlukan tanda tangan gitu Pak? Soalnya kemarin waktu buat lampiran wawancara tidak ditanya tanda tangan, sedangkan untuk permohonan data dimohon tanda tangan gitu Pak sama dosen saya. Ya, artinya itu masalah teknis ya. Kalau itu masalah teknis, ikuti saja saya katakan. Mau dosen Anda itu, pembimbing Anda itu, penerima proposal itu maunya seperti itu, ikuti saja. Lampirannya harus ditandatangani supaya sah, silakan aja, ikutin saja lah, nggak ada masalah itu. Ya, ikutin saja. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Saya ingatkan semuanya, jangan coba-coba ingin melakukan benturan ya. Mengalah demi kemenangan untuk dosen Anda. Halo? Iya Pak. Iya Pak. Dosen Anda tidak tipe seperti saya. Jadi Anda harus ikutin. Kalau saya yang selalu berhubungan dengan pengetahuan, yang tidak ada hubungannya dengan pengetahuan, itu saya abaikan. Jadi bagi saya tidak terlalu merepotkan orang lain. Tapi dosen Anda kan tidak sama dengan saya. Jadi ikuti saja. Yang penting Anda sukses. Halo? Iya Pak. Iya Pak. Ya, yang lain silakan lagi. Silakan ada yang bertanya mungkin sehubungan dengan PPT atau yang Anda hadapi juga berhubungan dengan proposal Anda. Yang jelasnya proposal itu, yang namanya proposal hanya 3 bagian. Pendahuluan lengkapi dengan latar belakangnya, lalu tinjauan pustaka. Lalu, Pak. Ya, silakan. Saya izin bertanya Pak, saya tuh masih bingung Pak untuk terkait sitasi. Itu bagaimana ya Pak cara penulisan sitasi kalau yang berkaitan tentang peraturan gitu Pak. Misalnya kayak undang-undang atau PMK gitu Pak. Soalnya kan kalau di jurnal kan seperti sitasinya itu kan nama pengarang,
koma tahun. Itu Ya. kalau di PMK atau di undang-undang itu gimana ya Pak? Itu masih tetap kayak contohnya apa kayak Kemenku, 2019 atau PMK garing 08 garing 2 garing 2016 ya Pak? Itu gimana ya Pak peraturannya Pak? Iya, misalnya PP nomor sekian tentang ini. Nah, itu aja isinya. PP berarti kurang lebih sama seperti jurnal ya Pak ya citasinya Pak? Iya. Ya, makanya saya katakan tadi senang sekali jika Anda membaca jurnal itu pengetahuannya itu sudah melalui standar. Artinya apapun yang ada di situ bisa diikuti. Ya. Bagaimana cara dia mengutip tadi itu ikuti saja. Itu bagus sekali. Itu udah melewati standar di atas rata-rata. Itu berarti untuk citasi termasuk peraturan seperti undang-undang, PMK, terus peraturan gubernur seperti itu juga sama ya Pak ya? Iya. Ikutin saja sesuai yang sudah ada di jurnal. Makanya jurnal saya katakan itu jadi referensi yang sangat unggul. Sangat terpercaya. Jadi semua yang sudah di situ sudah lewat seleksi. Jadi dapat diikuti. Ya. Karena kita kan sudah bicarakan karya ilmiah itu ada yang namanya jurnal. Jurnal itu adalah buku atau terbitan yang memuat tulisan para pakar atau ilmuwan. Artinya itu benar-benar berkualitas. Silakan pakai saja. Ikuti yang sudah ada contohnya. Jangan mengikuti yang tidak ada contohnya. Itu ngawur. Kalau seandainya beda, katakan bahwa Anda mengutip atau mengambil berdasarkan jurnal ini. Supaya dia menerima argumentasi Anda. Halo? Iya, Pak. Ya, senang. Peral ya, 15 sudah. Ya, Sila yang terima lain. kasih, Pak. Ya. Sila yang lain. Izin bertanya, Pak. Putri Mandasari. Ya, sila. Ya, izin bertanya, apakah jurnal yang tidak diketahui nama jurnal terbit sama tahun terbitnya itu dapat dijadikan referensi ya, Pak? Atau Ini lebih yang baik? aneh. Itu yang aneh. Masa jurnal nggak ada Ya, diketahui? kemarin saya ketemu jurnal, tapi dalam PDF-nya itu tidak tercantum nama jurnal terbitnya sama tahun terbit. Jadi kemarin itu saya lebih cari referensi lain gitu, Pak. Atau jurnal tadi bisa digunakan, Pak? Ya, itu yang nggak bisa betul. Nggak bisa. Itu harus dicari tahu itu. Kalau yang namanya jurnal, saya katakan lagi ya, mau bantu lagi. Jurnal sebaiknya itu jurnal tentu yang mutakhir ya. Tidak jurnal misalnya tahun 80-an, udah ketinggalan zaman juga. Baik Pak, berarti Anda lebih... cari jurnalnya di atas tahun 2000. Baik Pak, berarti Jangan lebih... cari jurnalnya. Makanya tidak dapat itu. Kalau di atas 2000 semuanya sudah serba internet, jadi harusnya ada. Ya, Memang Pak. kalau di bawah tahun 2000 kadang-kadang jurnalnya susah dicari lewat internet. Tapi kalau yang sekarang semuanya sudah ada, bisa dicek ulang. Dan Anda nggak perlu putus asa, mungkin Anda bisa konsultasi sama kakak kelas atau dosen juga boleh. Halo? Baik Pak. Iya, Anda boleh Putri, boleh bertanya-tanya sama dosen yang lain pun boleh. Pas saya dapat ini kira-kira jurnal dari siapa ya Pak ya? Silakan komunikasi saja. Ya. Kan ada beberapa dosen yang lain bisa Anda komunikasi atau kakak kelas Anda atau siapa sajalah. Anda tinggal di mana Putri Mandasari? Di Solo, Jawa Tengah, Pak. Nah, Solo, banyak sekali di Solo, banyak untuk komunikasi, banyak tempat. Mungkin Anda jalan-jalan ke Universitas Diponegoro. Banyak tempat. Baik, Pak. Ya, Anda manfaatkan semua wilayah Anda. Di mana Anda di Solo, itu kan banyak juga di situ, katakanlah, pakar-pakar. Jawa Tengah.
Baik, Pak. Terima kasih. Saya kalau tahu Putri di Mandasari di Solo, kemarin saya mampir harusnya. Saya tahun baru kan ke sana. Oh. Halo. Ya, Anda, Pak. Saya jalan-jalan nih, nggak apa-apa ngomong jalan-jalan kemarin ke Dieng. Halo. Oh. Ya, Pak. Di daerah sana kan, Dieng kan? Iya, dekat, Pak. Iya. Jadi kemarin saya ke sana, ke negeri di atas awan. Oke, yang lain silakan yang lain. Halo, yang lain. Manfaatkan pertemuan ini, memang ini ada jadwalnya untuk komunikasi di sini ternyata nih dari portal STAN. Maka saya kasih buat kesempatan. Halo? Ya, kalau Anda belum ada pertanyaan, kita bisa buka sedikit materi tentang berbicara, Debbie. Iya, Pak, sebentar. Apakah sudah terlihat, Pak? Bahasa Indonesia agar Anda memiliki keterampilan itu ada dua, keterampilan bahasa tulis dan bahasa lisan. Bahasa tulis itu yang berhubungan dengan karya ilmiah Anda atau surat menyurat. Lalu bahasa lisan ini berhubungan dengan berbicara atau berpidato. Nah, ini bagian sasaran keterampilan Anda bahasa lisan. Dan diusahakan ketika Anda berbahasa lisan, hindari logat atau dialek bahasa daerah Anda. Supaya bahasa Indonesianya benar-benar baik. Nah, ini keterampilan slide 2. Supaya terampil, Anda harus memperhatikan faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Faktor kebahasaan ini berhubungan dengan yang kita bicarakan materi kita mulai dari ejaan, bagaimana aturan ejaan, bagaimana aturan pilihan kata, bagaimana aturan kalimat, bagaimana aturan paragraf, dan lain-lain. Nah, itu yang berhubungan dengan faktor kebahasaan. Faktor non-kebahasaan, nah ini Anda bisa lihat di bawah. Faktor non-kebahasaan ini berhubungan dengan sikap sampai ke penampilan. Nah, ini semuanya yang Anda sedikit harus Anda perhatikan. Jadi konsepnya faktor kebahasaan tadi berhubungan dengan bahasa, unsur-unsur bahasa, dan non-kebahasaan ini berhubungan dengan selain itu. Jadi tentang sikap tentu ini tidak ada dalam kebahasaan. Lalu di sini ada sampai 9. Anda bisa membaca itu. Tapi saya mau mengatakan faktor keberhasilan. Halo? Iya, halo? Pak. Iya, halo, Pak. Faktor keberhasilan seseorang dalam banyak hal. Faktor keberhasilan seseorang dalam banyak hal itu sangat ditentukan, salah satu itu faktor non-kebahasaan. Faktor non-kebahasaan itulah sikap. Sikap ini paling tinggi. Attitude seseorang itu menentukan untuk dinilai baik atau tidak. Ya. Maka sikap itu harus Anda perhatikan dan harus Anda jaga. Supaya apa? Supaya satu, kalau berhadapan face to face atau berhadapan semuka dengan orang, Anda tidak menyinggung perasaan dan lain-lain.
Kalau berkata harus santun. Itu semuanya berhubungan dengan sikap semua nih. Sikap ini kalau dalam bahasa Inggris itu banyak penyebabnya, tapi nomor satu itu rating paling tinggi itu sikap. Kerja keras, knowledge, dan lain-lain itu masih di bawah dari attitude. Attitude itu paling tinggi. Maka itu penting sekali Anda perhatikan. Ini kita tentu tidak membicarakan sikap. Sikap itu muncul dari mana? Awalnya itu dari kebiasaan. Kebiasaan itu dari perbuatan dan lain-lain. Tapi ini wujudnya sikap itu adalah dari cerminan karakter seseorang. Ini kajiannya panjang sekali. Tapi saya mau mengatakan bahwa faktor keberhasilan seseorang itu sangat ditentukan oleh sikap dia. Tidak hanya tentang knowledge atau pengetahuan, tapi sikap. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Maka sebenarnya latar belakang apapun pendidikan seseorang itu, yang namanya ilmu psikologi itu penting sebetulnya, supaya bisa memahami orang. Anda kalau membuat mengetik di internet nama saya misalnya, saya lama mengajar di psikologi di Medan. Anda lihat di internet, Anda ketik nama saya, Anda lihat macam-macam, termasuk saya pengajar di psikologi. Saya mau mengatakan bahwa non kebahasaan sikap ini yang perlu Anda perhatikan sekali ya. Supaya jangan ada yang menilai Anda tidak sopan, sombong, dan lain-lain. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, karena sikap itu akan tercermin dari berkata maupun dalam perbuatan. Itu akan terlihat sekali. Maka sikap ini harus Anda bina yang tentunya yang baik. Itu bisa didapat kalau ada pengetahuan. Maka pengetahuan itu menjadi pendukung untuk membuat sikap kita punya nilai baik. Tidak mungkin orang punya sikap baik kalau tidak ada pengetahuan. Dan kalau dia sikapnya baik, bisa diketahui dia orang memiliki pengetahuan. Maka saya anjurkan sekali Anda baru berhadapan dengan dosen Anda dalam hal ini perlihatkan sikap Anda ya. Sikap Anda yang baik itu akan menyenangkan orang lain dan itu kunci kesuksesan. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, kemanapun Anda pergi nanti. Sikap itu jadi prioritas Anda yang harus diperhatikan. Dan yang lain-lain ini hanya tambahan saja ya. Pandangan yang harus diarahkan itu artinya etika saja. Kesediaan menghargai pendapat orang lain itu etika juga. Gerak-gerik juga ini etika juga. Penyaringan suara itu juga bagian. Supaya untuk mendukung kesuksesan semua nih. Kelancaran, penalaran itu cara berpikir. Ini kalau penting juga nih, kalau menalar itu mengetahui dari seseorang itu bicaranya ketahuan. Cara berpikirnya itu penalaran. Penguasaan topik ini biasakan bicara selalu jangan keluar dari topik supaya nyambung. Kadang-kadang banyak orang ngomong tidak nyambung. Terakhir penampilan. Nah itu hal-hal yang mendukung semuanya. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya ini namanya non kebahasaan. Juga non kebahasaan tentu tidak berhubungan dengan bahasa, tapi bagaimana hal yang di luar bahasa ini mendukung untuk keberhasilan ketika Anda berbicara. Ya, ada yang mau bertanya? Slide selanjutnya 5. Nah, ini berbicara, tentu ada yang berbicara dalam situasi formal, ada yang tidak formal. Kalau yang formal diusahakan ya ikutin aturan. Ya, yang namanya juga formal. Anda tidak bisa menggunakan bahasa yang tidak baku. Tapi kalau tidak formal, Anda bisa menggunakan kata yang tidak baku.
Misalnya orang Jawa akan mengatakan menekel itu tidak baku, ya. Atau kata ketemu atau ketabrak itu tidak baku semua bahasa Jawa. Halo? Iya, Pak. Ketemu itu harusnya bertemu. Ketabrak itu harusnya tertabrak. Jadi itu kata yang tidak baku jangan digunakan dalam situasi formal. Lalu dalam situasi formal juga harus membicarakan, di sini ada topik pembicaraan. Biasakan kalau berbicara topiknya itu dipegang supaya orang lain senang berbicara dengan Anda, tidak pindah-pindah atau tidak hilang dari topik kadang-kadang. Itu tidak menarik. Ya. Lalu bagaimana topik itu dipilih, karena pertimbangan ini juga berkaitan juga dengan karya ilmiah Anda memilih topik itu salah satu yang dikuasai, kedua yang spesifik, yang ketiga yang menarik. Nah di sini memilih pembicaraan itu yang menarik, yang aktual itu sama saja. Aktual itu artinya yang lagi tren. Lalu spesifik itu tidak terlalu luas. Ini sama saja. Halo, saya mau mengatakan, masih ingat apa arti topik? Pak. Apa arti topik? Pokok pembahasan yang spesifik. Iya, itu kalau dalam bahasa tulis. Kalau dalam bahasa lisan menjadi, halo? Bedanya sedikit saja. Kalau dalam bahasa tulis namanya pokok pembahasan. Kalau dalam bahasa lisan namanya pokok pembicaraan. Halo? Ya, Pak. Ya, di situ aja bedanya ya. Topik itu kalau bahasa lisan namanya pokok pembahasan yang spesifik. Kalau bahasa tulis, kalau bahasa lisan menjadi pokok pembicaraan yang spesifik. Bahasa lisan menjadi pokok pembicaraan, kalau bahasa tulis menjadi pokok pembahasan. Dapat dipahami? Dapat, Pak. Bisa, Pak. Ya, bagus. Lalu dalam berbicara dalam situasi formal, ini tambahan saja menentukan tujuan, ya tentu harus ada tujuannya. Lalu bicara kita dengan topik itu harus ada referensinya, bahannya, ya, supaya orang mendengarkan omongan kita dapat pengetahuan. Tapi kalau kita bicara tidak pakai referensi, orang lain dapat mendengar tapi tidak tambah ilmunya. Halo? Iya, Pak. Ya, slide selanjutnya. Ya, ada rambu-rambu dalam berbicara. Ini juga berbicara ini tentu berhubungan juga, misalnya Anda seperti saya sering jadi narasumber. Nah, narasumber itu harus menguasai yang di bawah inilah. Pembicara itu harus menguasai masalahnya, menguasai materinya, dan lain-lain. Ini hanya etikanya yang harus diperhatikan berhubungan dengan rambu-rambu. Anda berbicara juga seperti itu. Kadang-kadang, kalau di sini ada orang Medan? Ada, Pak. Siapa orang Medan? Siapa orang Medan sini? Saya, siapa? Pak. Siapa? Debbie, Pak. Debbie? Natasha. Iya, Debbie Pak. orang Medan juga? Iya, orang Medan, Pak. Debbie di mana, Debbie? Di Helvetia, Pak. Oh, Helvetia ya. Helvetia. Ya. Putri ini Medan juga? Kabanjahe, Pak. Kabanjahe. Iya, Pak. Nah, ini yang ya saya tuh ingatkan. Ini misalnya kalau berbicara itu
orang Medan kadang-kadang saya perhatikan ngomong sepertinya dia saja yang mau didengarkan. Nah, ini yang perlu etika dalam berbicara ya. Orang kasih kesempatan untuk berbicara. Kalau di sana yang lain suruh mendengarkan, dia saja mau ngomong. Nah, itu yang kurang baik dalam komunikasi berbicara. Ya. Dan diusahakan bicaranya ya nomor 4, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu panjang. Sehingga orang lain suka. Kalau saya katakan tadi di Medan, orang suka kalau ngomong bahasa Jakartanya nyocos saja terus, nggak berhenti-berhenti. Halo, orang Jakarta ada sini? Ada orang Jakarta? Ada, Pak. Siapa? Saya, Pak. Siapa namanya? Sini nggak muncul. Farhan, Pak. Farhan. Nah. Nyocos itu ada, nyerocos itu ada tuh. Ada, Pak. Iya, kalau ada seperti itu tuh orang di Medan suka model begitu, itu saya kurang begitu suka. Ngomong terus, nggak berhenti-berhenti. Orang lain nggak ada kesempatan untuk gantian ngomong. Nah, itu kurang baik ya. Itu harus diperhatikan. Makanya itu bagian harus rambu-rambu berbicara. Ini nomor 6, berlaku sopan, hormat, memperhatikan rasa persaudaraan. Ini paling penting sekali. Ketika Anda berbicara, ini perhatikan sekali, Anda harus melakukan tindakan Anda harus sopan, hormat, memperlihatkan rasa persaudaraan. Itu kalau ini Anda lakukan, Anda akan dicari orang. Kalau tidak bertemu, di mana ya si Anu itu? Itu akan penasaran orang, akan kehilangan. Jika Anda menerapkan ini. Halo? Iya, Pak. Nomor 6, perhatikan tuh. Biasakan berlaku sopan, hormat, dan memperlihatkan rasa persaudaraan. Ini penting sekali. Nanti orang betul-betul jika Anda sudah praktikkan, orang lain yang sudah pernah bertemu dengan Anda pasti dia bertanya, mana ya si Anu itu? Nah, itu salah satu bahwa kesan yang sudah Anda berikan ada pada dia. Halo? Iya, Pak. Beberapa catatan ini Anda praktikkanlah supaya Anda sukses. Tentang aturan itu sebenarnya bagian kalau kuliah ada namanya materi tentang komunikasi. Orang berkomunikasi itu ada aturannya. Kapan kita berbicara, kapan kita diam. Maka nomor 7 itu harus diperhatikan. Berbicara jika sudah dipersilakan. Kalau belum dipersilakan, jangan bicara. Maka jika Anda perhatikan makin tinggi pendidikan seseorang itu tidak banyak bicaranya. Jika diperlukan baru dia bicara. Kalau tidak diperlukan dia tidak berbicara. Bukan berarti dia sombong. Tapi dia tahu aturan. Halo? Iya, Pak. Iya. Ini kita padakan, kita cukupkan 7 sampai 7. Sudah sampai 7 saja itu tentang bicara. Ya. Nah, bicara Anda supaya sangat netral, diusahakan memang saya katakan hindari Anda berbicara terlihat lafal
kedaerahan atau keasing-asingan. Kalau kedaerahan Anda kampungan, kalau keasing-asingan Anda sok, jago. Halo? Iya, Pak. Lafal Anda ketika berbicara, kalau kedaerahan itu kesannya kampungan. Kalau keasingan itu kesannya kesombongan. Jangan menimbulkan kesan seperti itu. Maka netral saja seperti bahasa Indonesia diucapkan. Ya. Maka saya ingatkan semua yang masih suku kental ke suku Jawaannya itu usahakanlah dikurang-kurangi. Biar lama-lama lafal bahasa Anda netral. Itu kesuksesan. Tapi kalau Anda pertahankan terus, itu artinya masih kekurangan. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Siapa yang masih kental ke bahasa kedaerahannya? Sudah berusaha belum untuk mengurangi? Udah, Pak. Tapi gitu, Pak, logatnya masih ketahuan. Anda Yasmin Anda memang masih berat. Nah, tapi kalau Anda sering berkomunikasi dengan suku lain, seperti saya kan saya orang Batak. Yasmin tahu saya orang Batak? Tahu, Pak. Tadi Putri, Pak. Saya kayak Batak atau kayak Jawa atau kayak apa? Sedikit-sedikit keceplos Batak pernah, Pak. Memang saya campur-campur, tapi saya kesannya Anda bisa mencatat kesan Anda itu saya tuh melafalkan bahasa Jawa atau bahasa Batak atau bahasa Padang. Bahasa Indonesia, Pak. Iya. Ya. Nah, diusahakanlah artinya supaya orang lain itu tidak. Saya kalau ke Jawa Barat tentu tidak ada sedikit pun orang mengatakan saya orang Batak. Juga kalau ke Jawa itu apa, Jawa Tengah atau Jawa Timur atau. Bisa gitu ya, Pak? Gimana? Bisa gitu ya, Pak? Ya, harus menyesuaikan. Memang itu, maka ungkapan tadi bahasa Padang itu kemana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Artinya disesuaikan. Itu bagian yang non kebahasaan. Artinya Anda tamat nanti di sekolah mungkin ke luar negeri, harus ikuti aturan di sana. Supaya Anda sukses. Makanya orang Padang itu jadi pedagang rumah makan nasi Padang kemana aja ada di dunia ini. Karena dia mau menyesuaikan. Halo? Iya, Pak. Ya, tadi siapa? Yasmin. Lalu ada yang masih kental kejawaan? Tadi Putri, Pak, yang Medan, Pak. Putri? Iya. Iya, Pak. Tadi saya, Pak, yang logatnya itu, Pak, masih ke daerah gitu, Pak. Putri Natasha Medan? Banjahe, Pak. Jadi kayak masih logat-logat bahasa Karo gitu loh, Pak. Jadi kalau makin lama makin menurun gitu loh, Pak. Ya, salah satu tindakan Anda atau cara Anda memang mengurangi frekuensi penggunaan bahasa daerah Anda kecuali untuk keluarga. Saya nggak pandai bahasa daerah, Pak. Maksudnya saya nggak pernah bahasa daerah, cuman logatnya logat daerah gitu, Pak. Ya, itu artinya Anda komunikasi dengan lingkungan yang masih seperti itu, belum keluar dari zona Anda gitu. Dulu kuliah juga udah itu sih, Pak, tapi teman-teman saya yang ngikuti saya, Pak. Jadi susah. Karena unik Anda itu. Untuk di sana unik, tapi untuk nasional itu aneh jadinya. Iya, Pak. Ya? Itu harus nggak apa-apa. Anda modal itu untuk nanti ketemu dengan komunitas gunakan, tapi di luar jangan pakai supaya lama-lama Anda kemana aja bisa diterima. Ya, baik, Pak. Ya, itu penting. Jadi ini kelemahan atau kekurangan dengan kuliah jarak jauh nih. Kalau Anda ke STAN, PKN STAN, mungkin banyak komunitas yang lain-lain itu menyebabkan lama-lama lafal Anda baik. Tapi kalau Anda di rumah terus, ya memang ya gaya Medan sajalah terus muncul. Itu sementara Anda belajar udah tingkat nasional, tidak tingkat wilayah. Jadi harus disesuaikan pemahaman itu. Ya berusaha terus ya supaya keberhasilan mengikuti Anda.
Ya, silakan yang lain masih melafalkan Jawa nih, siapa nih? Anissa Yustika, halo? Itu orang Tangerang, Pak. Orang Tangerang. Orang Tangerang. Orang Tangerang. Anissa Rabananti. Dari mana? Ya, Pak. Anda dari mana, Anissa Ramadanti? Dari Medan, Pak. Oh, ini dari Medan. Ada dari Medan ya. Kalau dari Medan ya itu dari Medan kita ini gitu ya. Iya. Tapi Medan itu biarpun namanya Anissa tapi logatnya masih ikut sama Putri Natasha tadi itu sama saja. Biar suku apa Medannya sama itu. Setipe dia. Udah kebiasaan, Pak. Iya. Maka orang Medan kalau pergi ke Jawa Barat ada namanya ledeng itu dibacanya ledeng. Mau kemana? Ke ledeng. Nah itu kacau. Karena lafal Jawa tidak ada jadi tidak dapat mengucapkan benar. Jadi saya ingatkan semuanya Anda menyesuaikan ya lafal-lafalnya itu diusahakan dengan lafal standar bersifat nasional. Itu akan akomodatif untuk semua orang Anda pergi kemanapun di Indonesia ini. Itu akan membantu Anda. Jadi biasakan melafalkan sesuai dengan aturan bahasa Indonesia, bukan aturan bahasa daerah. Dan itu bukan berarti bahasa daerah dilarang, tidak. Sesuaikan dengan komunitasnya. Kalau Anda di daerah silakanlah. Ya. Nah ini huruf-huruf ini memang agak susah huruf mengucapkan Z atau F. Ini kalau orang Sunda F susah, Z-nya ini juga pada umumnya kita mengucapkan salah. Lalu kata kompleks itu harus ada S-nya, bukan kompleks, konteks dan sebagainya. Nah ini semua minta izin, bukan minta izin ya, tapi izin. Jadi dengan Z itu diucapkan dengan benar. Ini melafalkan huruf ini kalau dalam kata ini masih banyak salah. Kalau huruf per huruf mungkin benar. Oke, ada pertanyaan? Kita padakan tentang berbicara ini. Ini minggu depan ini ada materi pidato. Ada yang mau bertanya tentang berbicara ataupun tadi karya tulis ilmiah tadi? Silakan aja. Yang penting Anda komunikasi dengan saya. Berhubungan dengan materi. Silakan. Izin bertanya, Pak. Saya Senang. Mungkin bertanya untuk kalau saran, Pak, membuat saran di karya tulis. Nah, itu yang baik dan benar gimana ya, Pak, itu susunannya? Mungkin apakah harus diambil sedikit dari kesimpulan, lalu baru merujuk ke saran, atau bagaimana ya, Pak? Saya agak rancu gitu, Pak, kalau menulis bagian saran. Terima kasih. Iya, Anda bukan rancu. Rancu itu artinya perpaduan antara dua hal, lalu hasilnya tidak baik. Itu rancu. Tapi Anda memang ya belum tahu saja jauh lebih bagus daripada rancu. Halo? Iya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Saya senang sekali. Saran itu didapat, itu saran itu setelah ada simpulan. Simpulan itu menyatakan demikian. Maka Anda bisa menyarankan untuk orang lain karena Anda sudah dapat simpulan yang boleh dikatakan simpulan Anda ada menyimpulkan nilai 8. Lalu ada 2 lagi. Nah itu Anda sarankan bagi pembaca yang lain jika ingin dapat informasi yang lain Anda lakukan yang 2 lagi. Nah itu saran 1. Saran kedua, Anda dapat dari simpulan juga. Ini dari simpulan ini ternyata penelitian itu, simpulan itu berguna untuk lembaga. Jadi saran ada 2 sasarannya. 1 untuk orang lain, kedua untuk lembaga. Ya. Oh, iya, Pak. Jadi lembaga bisa untuk membuat kebijakan.
Oh, siap, Pak. Berarti untuk berdasarkan simpulan institusi Anda itu. ya, Oke, dapat dipahami? Iya, Pak. Dapat, Pak. Yasmin. Siapa Yasmin tadi? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, bagus Yasmin. Ya, bagus. Terima kasih, Silakan yang Pak. lain. Izin bertanya, Pak. Ya. Kalau daftar pustakanya ada dari situs internet gitu, perlu dicantumkan tanggal aksesnya atau tidak ya, Pak? Makin lengkap dan makin baik. Makin lengkap, makin baik. Bahkan kalau ada itu tanggal aksesnya semua itu. Baik, Pak. Lalu kalau citasinya itu, Pak, kan kalau di situs itu ada narasumbernya, Pak. Nah, itu narasumbernya perlu ditulis atau tidak, Pak? Atau cuma dari misal Kompas gitu, Pak? Dari nama situsnya. Tetap ada namanya. Namanya baru Kompasnya. Nama si Anu dalam Kompas terbit tanggal sekian. Jadi menurut Bapak siapa gitu dari situs Kompas gitu, Pak? Iya gitu betul. Nama orangnya itu tetap ada nama orangnya. Baru dalam Kompas. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, bagus. Anda nomor berapa tadi? Nomor 14, Pak. Febriani. Ya, bagus. Febriani. Iya, Pak. Yang lain silakan. Apa saja Anda boleh bertanya. Ini hak Anda untuk bertanya dan kewajiban saya untuk menjawab. Saya terapkan ini kapan saja, dimanapun, sama mahasiswa saya. Anda bertanya, saya menjawab. Jadi Anda tak perlu khawatir untuk sungkan untuk bertanya, ya. Jangan lakukan untuk sungkan bertanya. Sila, Anissa. Iya, Pak. Jadi kan saya mau nanya tentang keterampilan berbicara kan, Pak. Jadi kita bahas itu kan, Pak. Nah, Bapak kan udah lebih dulu nih, lebih lama berhubungan sama orang lain gitu kan, Pak. Nah, tapi saya kadang, Pak, saya orang Medan juga kan, Pak. Jadi saya merasa kalau saya dengan saya bicara, maksudnya dengan saya bicara saya yang sekarang ini, saya lebih bisa merepresentasikan diri saya gitu, Pak. Sedangkan kok misalnya kadang saya kan, Pak, bukan gimana-gimana kalau misalnya nemu teman orang Jawa gitu kan, Pak. Jadi saya takut gitu, Pak, untuk gimana ya? Ngomong. Iya. Sakit hati itu. Soalnya udah pernah kan, Pak, saya ngomong sama teman saya yang orang Jawa gitu kan, Pak. Terus pokoknya dia tuh bilang, pokoknya pertama kali dia dengar saya ngomong, dia kaget gitu, Pak. Karena saya kayak gini kan, Pak, cara ngomongin gitu. Jadi kadang saya nemu teman di sana tuh kayak takut-takut gitu untuk mengenal orang tersebut gitu. Jadi saya bertanya saran Bapak aja sih buat diapain saya nih supaya misalnya Anissa Ramadanti, Anda orang Medan harus punya nyali tinggi, tidak perlu sakit hati atau tidak perlu minder, tapi tetap terus berjuang. Itu orang Medan. Orang Medan itu kan pejuang, ya. Saya katakan juga kan berkomunikasi. Nah, Anda cari teman orang Jawa yang bisa jadi sparring partner. Artinya menjadi teman Anda, biarpun Anda salah, dia bisa memaklumi. Pertama begitu, supaya Anda tidak takut komunikasi dengan yang lain. Cari teman Anda Jawa yang bisa mengerti Anda. Mohon maaf bilang bahwa saya memang perlu belajar, jadi nggak apa-apa, tolong bantu saya gitu. Nanti dia akan membantu Anda. Kalau baru bertemu dengan yang lain, memang betul tuh orang bingung Anda ngomong apa gitu. Orang Jawa ketemu dengan Anda pasti bingung gitu. Anda ngomong apa sih ini orang, dianggapnya nanti Anda orang aneh gitu, orang dari luar negeri atau luar angkasa. Memang betul itu. Saya juga awal-awal kan di Jakarta orang nggak percaya. Saya orang Batak, ini payah nih, dia pikir. Ternyata saya komunikasi dengan dia nyambung. Lama-lama kok lain ya, dia pikir gitu. Lama-lama ya memang lain. Ya karena saya bisa menyesuaikan. Tidak ada masalah apa Anissa Ramadanti, nggak apa-apa.
terus saja berkomunikasi dengan suku lain supaya lama-lama lafal Anda berubah ya. Iya Pak, makasih Pak. Iya, saya senang sekali. Nggak apa-apa itu. Anda nggak perlu minder dan lain-lain ya. Terus saja berusaha. Awalnya di Jakarta kan ada namanya parodi, bikin jadi sandiwara orang Batak, orang Jawa. Nah, nggak apa-apa, tapi lama-lama bisa gitu. Ya Anda pun begitu. Anda memang itu makanya saya katakan Anda mahasiswa harus melakukan dua hal demi kesuksesan Anda. Pertama itu banyak membaca, kedua banyak berjalan. Memang harus banyak berjalan supaya tahu di mana daerah lain, bagaimana dan lain-lain. Lama-lama Anda menyesuaikan. Penyesuaian itu yang penting. Ada ungkapan dalam bahasa Inggris, life is continuous struggle for adjustment. Kita memang hidup itu harus banyak menyesuaikan supaya itu menjadi sukses Anda. Ya, jangan takut untuk menyesuaikan. Awalnya memang kita aneh, tapi lama-lama jadi tidak aneh. Itu jauh lebih baik daripada awalnya tidak aneh, lama-lama jadi aneh. Itu orang membosankan. Halo. Iya Pak. Ungkapan saya ini sedikit tapi penting Anda ingat ya. Awalnya orang tidak percaya, tapi lama-kelamaan orang lain itu percaya, itu bagus. Daripada awalnya orang percaya, tersilaukan, terpesona, ternyata lama-lama tidak bagus. Nah, itu tidak baik. Ya, biarlah orang awal-awal tidak percaya sama Anda. Tapi lama-kelamaan dia penasaran sama Anda. Itu jauh lebih baik. Itulah cari teman kalau bisa. Awal-awal Anda nggak yakin. Lama-lama kok Anda jadi penasaran. Lalu setelah itu Anda yakin. Nah itu cari teman seperti itu. Jangan awal-awalnya Anda yakin, lama-lama Anda curiga. Lama-lama, oh ternyata tidak percaya. Nah itu jauh tidak baik. Ya. Maka itu perlu proses. Langkah Anda ditentukan saat ini, maka Anda berusaha untuk saat ini supaya kebaikan Anda di masa depan. Bagus. Saya senang ungkapan Anda, Nisa Ramadanti, ungkapan yang jujur, tapi teruslah Anda berusaha untuk lebih baik. Bagus. Ya. Siap Pak, siap. Ya. Ada yang lain, ini boleh masalah pribadi itu, tapi tentu berhubungan dengan ke apa ya, bukan masalah pribadi yang lain. Itu kan pribadi ya, tapi pribadi untuk kepentingan kesuksesan Anda demi kelancaran Anda itu bagus, nggak ada masalah. Silakan yang lain. Ya, Adi Rahmat, ini nomor 1. Coba Adi Rahmat. Terkait pengutipan Pak, jadi kalau misalnya kutipan dari ahli itu lebih dari 4 kalimat misal Pak, 4 baris misal, atau bahkan itu lebih dari 5 baris, kita boleh mengutip itu dengan parafrase nggak Pak, atau misalnya kita ambil intinya aja gitu Pak, jadi kita buat 1 kalimat atau 2 kalimat aja gitu Pak, itu ada aturannya nggak Pak, atau kita emang harus benar-benar mengutip secara textbook dengan ketentuan yang sudah ditentukan itu? Ya, kutipan itu tinggal Anda mau menggunakan konsepnya atau teksnya. Kalau konsepnya Anda boleh singgung. Ini sesuai dengan pendapat ini mengatakan begini. Boleh. Atau kalau Anda mengutip, ya itu memang harus dikutip apa adanya. Ya, jadi kutipan yang Anda katakan 5 atau 6 kalimat itu harus ditulis sesuai dengan aslinya lalu dicetak dengan spasi 1. Itu kalau yang teks panjang. Ya, kalau teksnya itu Anda buatkan 2 spasi, tapi kalau kutipan 1 spasi. Untuk yang 5 atau 6 kalimat itu. Tapi kalau misal kita ambil intinya aja gitu, terus kita tambah kalimat sendiri, masih bisa Pak ya? Boleh. Menurut Sianu, misalnya penyakit itu dapat membahayakan. Nah itu boleh cukup sampai situ aja. Tidak perlu kutipannya harus dilengkapi. Nah informasi tentu pendukungnya itu harus ada. Itu kutipan langsungnya kalau diperlukan. Kalau tidak ya tidak usah. Itu hak pengutip. Mau langsung atau utuh atau tidak utuh silakan aja. Yang penting Anda mengutip
menyebutkan nama sumbernya. Karena Anda belum punya pemikiran. Jadi tetap mengambil pendapat orang lain. Itu bagian dari, oh ya saya mau mengatakan ya, lupa saya. Ada, silakan yang punya ponsel, buka dulu internet sikap ilmiah. Sikap ilmiah, ini perlu. Sikap ilmiah. Sudah, Pak. Sudah? Sikap ilmiah itu ada 7. Pertama itu ingin tahu atau curious. Ini saya ingatkan betul, memang mahasiswa itu harus punya sikap ini. Supaya sukses. Kesuksesan itu banyak hal yang harus dilakukan. Di antaranya nih, memiliki sikap yang namanya ingin tahu. Apa saja Anda mahasiswa tidak boleh cuek Jakarta. Tapi ingin tahu, misalnya Cantika punya buku. Itu Putri Nata, saya boleh bertanya, buku apa itu Cantika? Boleh tahu. Nah itu sikap, ingin tahu. Itu bagus. Jangan kebalikannya. Alah buku kayak begitu aja dipamer. Nah itu nggak bagus sikap. Ya, itu ketahuan orang dari bicara, dari sikap itu akan ketahuan. Orang yang punya sikap baik atau tidak itu ketahuan. Jadi Anda harus belajar demi menunjukkan sikap baik Anda. Memang harus belajar. Jadi pertama itu Anda semuanya membaca itu, halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Semuanya bisa mengakses. Sekarang saya katakan ilmu itu bisa diakses. Hanya saja kadang-kadang memang perlu pembimbing atau katakanlah memberi arahan. Ya, kadang-kadang di internet ada yang buat mencampur adukkan. Tapi yang untuk ini 7 sikap ini harus Anda miliki. Pertama itu ingin tahu. Kedua itu Anda harus yang namanya punya sikap kritis. Halo? Iya, Pak. Baik, Pak. Kritis itu artinya orang menyampaikan berita, Anda berpikir, perasaan nggak seperti itu. Nah, itu sikap kritis. Untuk jadi kritis tentu harus banyak membaca. Lagi-lagi, jadi saya katakan Anda harus membiasakan membuat habit Anda itu membaca banyak dan berjalan banyak. Orang banyak membaca, banyak tahu, banyak berjalan, banyak pengalaman. Pengalaman itu alat bantu kesuksesan. Yang ketiga itu, halo apa? Objektif atau terbuka? Terbuka, Pak. Terbuka. Nah ini soal sikap ilmiah itu, kita itu harus bisa menerima kritik dan saran. Terbuka ya, kritik dan saran. Jadi kalau ada pendapat kita dikritik orang harus bisa diterima. Maka salah satu saya katakan saya tidak tersinggung. Kalau diprotes orang, dikritik orang tidak tersinggung. Tapi kalau ada orang tersinggung itu salah satu sikapnya tidak terbuka. Maka gampang tersinggung. Itu berarti kurang melekat sikap ilmiah yang ada pada dia. Ya, itu terbuka. Kalau ada orang memberi kritik, saran, itu harus bisa diterima. Yang selanjutnya itu objektif. Objektif itu harus mengatakan apa adanya. Sesuai dengan data empiris. Data yang ada di lapangan. Halo? Iya, Pak. Ya, lalu di situ selanjutnya ada usahakan, nah ini perlu diingat ya, usahakan biasakan mau menghargai karya orang lain atau pendapat orang lain. Jangan mencela karya atau pendapat orang lain. Halo? Karya orang lain sekecil apapun selalu harus berikan apresiasi. Halo? Dapat dengar? Baik, Pak. Harus biasakan Anda memberikan apresiasi. Setiap hari Anda harus bisa memberikan apresiasi. Halo? Saya katakan mulai pagi Anda, sampai siang, malam, biasakan memberikan apresiasi.
yang dekat dulu baru orang lain. Misalnya Anda punya teman, biasakan Anda misalnya, Anissa, kamu bagus ya, kerudungnya coklat misalnya. Cocok misalnya, itu bagian dari apresiasi. Halo? Izin mengingatkan, Pak. Oh iya, bagus. Debbie, saya apa dulu sebentar ya, kembali ke portal. Ini kadang-kadang lupa saya sebentar. Pak. Ya, halo? Halo? Iya, Pak. Ya, tadi biasakan saya katakan yang kelima, memberikan apresiasi apa saja ya, mulai yang kecil sampai yang besar. Biasakan memberikan apresiasi pada siapa saja. Itu sudah rumus. Jika Anda mau dihargai orang lain, biasakan menghargai orang lain. Halo? Iya, Pak. Jika Anda mau dihargai orang lain, biasakan Anda menghargai orang lain. Itu udah rumus, formula. Jangan berharap Anda dihargai orang lain jika Anda tidak pernah mau menghargai orang lain. Selanjutnya, Anda harus berani mengatakan kebenaran. Yang terakhir, Anda harus berpikir jauh ke depan, namanya futuristik. Orang yang mau berpikir jauh ke depan itu tidak akan membuang-buang waktunya sia-sia, wasting time. Tidak ada bagi dia membuang-buang waktu. Tidak ada waktu dia mau diajak demo lalu dia ikut demo. Dia berpikir, pekerjaan saya masih banyak. Ini untuk capai tujuan saya atau cita-cita saya. Demikian orang berpikir futuristik. Bisa dibaca setiap harinya, tidak ada pekerjaan yang sia-sia. Itu orang yang berpikir jauh ke depan. Halo? Siap, Pak. Nah, ketujuh-tujuhnya Anda baca ulang, Anda pahami, lalu Anda terapkan dalam hidup dan kehidupan Anda. Itu cara sukses. Oke, pertemuan ini kita akhiri. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Saya terus menampung pertanyaan dari Anda berhubungan dengan tugas-tugas Anda. Anda persiapkan minggu depan. Oke? Oke, Pak. Oke, ya. Pak. Siap. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.